Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu di rumah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Salma di kelas 2. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu, agar ilmu yang kita dapatkan dapat berguna untuk kedepannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini Ibu akan membahas tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat mengenal lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. 2. Siswa dapat menyajikan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat dari hasil pengamatan. 3. Menerima sikap sesuai dengan makna bersatu dalam keberagaman di masyarakat. 4. Siswa dapat menyebutkan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan bentuknya. Nah, mari kita masuki pembelajaran berikutnya. Anak-anak, dengarkan Ibu membacakan teks di bawah ini yang berjudul WC umum yang kotor harus dibersihkan. WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli dengan lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat, lantai dan saluran airnya harus dibersihkan. Agar lebih bersih, dapat digunakan pembersih lantai dan sabun. Dengan demikian, WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman karenanya. Anak-anak, informasi apa yang kalian peroleh dari teks di atas? Informasi dari teks di atas adalah tentang sebab dan akibat WC umum yang kotor. Cobalah untuk menemukan informasi yang lain. Sekarang ayo kita mengamati. Sudah tahukah kalian bagaimana ciri-ciri WC umum yang tidak bersih? Amatilah gambar di bawah ini. Informasi apa yang kalian peroleh dari gambar di atas? Dan bagaimana ciri-ciri WC umum yang kotor? Anak-anak ibu, ayo kita menulis. Ungkapkan hasil pengamatan kalian dalam bentuk laporan sederhana.
Misalnya, ciri-ciri WC umum yang kotor. WC umum yang kotor terlihat sangat menjijikkan. Banyak sampah yang berserakan. Di dalam WC umum, selain itu, air menggenang di lantai WC umum. WC umum yang kotor dapat menjadi sarang penyakit. Kalian bisa menuliskan berdasarkan hasil pengamatanmu ya. Sekarang, ayo kita mengamati bersama-sama. Membersihkan WC yang kotor sebaiknya kita menggunakan sabun cair lantai dan sikat ubin. Jenis sabun ada bermacam-macam. Ada sabun batangan, ada juga sabun cair. Sabun batangan dapat dibuat menjadi hiasan. Hiasan apa saja yang dapat dibuat dari sabun batangan? Amatilah gambar di bawah ini. Sabun batangan dapat dibuat beberapa bentuk hiasan. Misalnya, bentuk bunga, bentuk boneka, bentuk ikan, bentuk kura-kura, dan bentuk mobil. Anak-anak ibu, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Mari kita membaca teks berikut dengan seksama. Warga kompleks perumahan Dayu sedang bekerja bakti. Mereka membersihkan taman di sekitar kompleks. Amatilah gambar di bawah ini dengan baik. Taman menjadi bersih dan juga sehat. Semua pengunjung senang menikmati keindahan taman. Sekarang, dengarkan percakapan di bawah ini. Mengapa kita perlu kerja bakti, Bu? Karena kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Mengapa tempat sampah ini ada dua, Ibu? Karena sampah ada dua macam, yaitu ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi indah. Anak-anak, ayo kita membaca dengan nyaring. Flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap, bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian.
Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Perburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Anak-anak, di dalam bacaan terdapat kata flora dan fauna. Tahukah kalian apa itu artinya? Ya, flora itu artinya adalah semua jenis tumbuhan. Sedangkan fauna itu artinya adalah semua jenis hewan. Apa isi teks yang telah kalian baca? Isi teks adalah membahas tentang dampak bagi kehidupan manusia jika flora dan fauna rusak dan punah, serta tentang cara menjaga kelestarian fauna dan flora di sekitar kita. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar kita? Anak-anak, tuliskan 2 cara menjaga agar tanaman tumbuh dengan subur. Yaitu 1. Menyiram tanaman setiap hari. 2. Memberi pupuk. Tuliskan 2 cara menjaga agar hewan di sekitarmu tetap sehat. Yaitu 1. Memberinya makan. 2. Menyediakan tempat tinggal bagi hewan. Anak-anak, apa yang dilakukan Dayu dan teman-temannya? Yang dilakukan Dayu dan teman-teman adalah merawat tanaman kelas bersama. Sikap apa yang mereka tunjukkan? Sikap yang mereka tunjukkan adalah sikap kebersamaan, kerjasama, serta kerukunan. Dayu dan teman-teman merawat tanaman kelas bersama. Ada yang menyiram bunga, ada pula yang merapikan pot bunga. Perhatikan gambar berikut. Amati bentuk pot bunga di atas. Pot bunga tersebut berbentuk tabung. Tabung merupakan contoh bangun ruang. Tabung bisa disusun menjadi pola tertentu. Amati pola bangun ruang berikut. Perhatikan polanya. Tabung berdiri, tabung berdiri, tabung berdiri, tabung berdiri, tabung berdiri, tabung tertidur, tabung berdiri, tabung berdiri, kemudian tabung tertidur. Pola bangun ruang dapat juga dibentuk dari kombinasi 2 bangun ruang atau lebih. Anak-anak, mari kita berlatih. Lengkapilah bentuk bangun ruang berdasarkan pola berikut, yaitu 1. Tabung, balok, kubus. Tabung, balok, kubus, tabung, balok, kubus, dan tabung, balok. Pintar. Kemudian nomor 2. Balok, balok, tabung, balok, balok, tabung, balok, dan balok, tabung. Pintar sekali. Oke anak-anak, sekian materi Ibu pada hari ini. Pesan Ibu,
tetap menjaga kesehatan dan harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker dan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.